Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allah menciptakan manusia tentunya dengan disertai hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Dan salah satu sifat yang sangat dipengaruhi oleh hawa nafsu adalah sifat amarah. Ketika seseorang marah, maka di belakang kemarahan itu ada nafsu yang menggerakkan hal tersebut. Oleh karenanya, karena hawa nafsu ini merupakan tabiat dan pasti ada dalam diri seseorang, maka Islam mengatur bagaimana seseorang memperlakukan sifat amarah yang ada di dalam dirinya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, perlu kita tahu bahwa Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita bahwa amarah ini adalah sifat yang harus kita kendalikan. Makanya pernah suatu hari ada seorang sahabat meminta nasihat kepada beliau. Sahabat ini berkata, "Ya Rasulullah, ausini, berwasiatlah atau nasihatilah diriku." Rasulullah bersabda, "La taghdab, janganlah engkau marah." Kemudian sahabat ini meminta nasihat tambahan, sehingga Rasulullah bersabda, "La taghdab," sampai Rasulullah mengulang nasihat ini sebanyak 3 kali. Hal ini menunjukkan bahwa menahan amarah adalah salah satu sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran juga Allah berfirman bahwa surga disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, dan salah satu ciri orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Nah, di dalam agama Islam juga bisa kita dapatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah bersabda, "Man kaffa anhu ghadabah, kaffallahu anhu adzabah." Barang siapa yang bisa menahan amarahnya, maka Allah akan mencegah siksanya dari orang tersebut. Jadi, ketika kita marah, kemudian kita bisa mengontrol dan mengendalikan diri kita dan nafsu kita, maka insya Allah dengan itu Allah akan memberikan surga kepada kita. Bukan berarti kita tidak boleh marah sama sekali. Makanya di dalam agama Islam ada 3 tingkatan orang dalam amarah. Tingkatan yang pertama adalah orang yang lemah, yaitu orang yang tidak pernah marah sama sekali atau jarang sekali marah. Bahkan orang yang lemah ini ketika dia melihat kemungkaran, ketika dia melihat agama Islam atau kemuliaan-kemuliaan di dalam agama Islam dihinakan, dia tidak ada tergerak dalam hatinya untuk marah, tidak ada gairah dalam dirinya untuk marah. Maka orang seperti ini namanya orang lemah. Ketika terjadi kemungkaran dan sesuatu yang harus dirubah, dalam hatinya tidak tergerak sama sekali untuk marah, maka ini adalah orang yang lemah. Dan ini tidak baik. Yang kedua adalah orang yang berlebihan, yaitu orang yang terlalu sentimental. Orang yang sedikit-sedikit marah. Padahal biasa-biasa saja, dia kemudian marah sama orang lain. Sama ini padahal cuma bercanda marah, dan seterusnya. Orang seperti ini juga tidak baik di dalam agama Islam. Yang ketiga adalah jenis orang yang berada di pertengahan, orang yang sedang-sedang, maka ini adalah yang baik, yaitu orang yang bisa mengatur kapan dia harus marah, kapan dia harus tidak marah. Dan inilah sifat Rasulullah SAW. Di dalam hadis disebutkan bahwa beliau tidak pernah marah jika itu berkaitan dengan diri beliau. Beliau yang dihina, beliau yang direndahkan, beliau tidak marah mengatasnamakan diri beliau. Tapi ketika ada urusan agama yang dilecehkan, tapi kalau ada hal yang perlu beliau rubah, kemungkaran yang perlu beliau rubah, maka ketika itulah beliau marah. Makanya kalau kita baca dalam sejarah hidup Rasulullah SAW, sangat jarang kita temukan beliau marah. Hanya beberapa saja. Salah satunya adalah ketika beliau marah kepada Mu'adz bin Jabal, di mana Mu'adz bin Jabal ini sholat menjadi imam tapi terlalu lama, membaca ayat Al-Quran yang panjang sehingga makmumnya mengeluh dan mengadu kepada Rasulullah SAW. Ketika inilah beliau pernah marah kepada Mu'adz bin Jabal karena itu berkaitan dengan urusan agama. Pernah juga beliau marah kepada Usamah bin Zaid, di mana pernah suatu hari Usamah bin Zaid membela
anak dari pembesar suatu suku, yang mana anak ini mencuri, dibela oleh Usama bin Zaid, dan ketika itulah Rasulullah SAW marah. Dan ini menunjukkan bahwa di dalam agama Islam bukan berarti kita tidak boleh marah, tapi kita harus bisa mengontrol amarah kita. Nah, itulah 3 macam orang dan 3 tingkatan orang yang bisa memperlakukan amarah di dalam agama Islam. Nah, bagaimanakah sikap kita ketika kita sudah marah? Nah, ini juga ada tuntunannya dan ada ajarannya di dalam agama Islam. Rasulullah SAW memberikan beberapa panduan kepada kita untuk menghadapi dan menyikapi sikap amarah ini. Yang pertama, ketika kita marah, sebelum kita melakukan tindakan yang lebih jauh lagi, maka pertama kali yang harus kita ingat adalah efek buruk dari amarah tersebut. Artinya, kadang ketika kita marah, kita ingin melakukan sesuatu yang mungkin sangat fatal. Ingatlah akibat buruk dari perbuatan itu. Sehingga banyak orang yang menyesal karena telah menuruti amarah dan hawa nafsunya. Sebelum kita menyesal karena mengikuti amarah dan hawa nafsu kita harus bisa mengontrol diri kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita marah, maka kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, membaca ta'awudz, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis beliau bersabda, "Idza ghadibta fasta'idz billah." Jika kamu marah, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas sifat marah ini adalah dari nafsu dan didukung oleh setan, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan tujuan agar kita bisa menahan amarah dan tindakan kita. Kemudian yang ketiga, ajaran Rasul kalau kita sedang marah adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini diajarkan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah, di mana Siti Aisyah pernah suatu hari marah, beliau diajarkan oleh Rasulullah sebuah doa, Allahumma rabban nabiyyi Muhammadin ighfirli dzambi wa adhib ghaidha qalbi wa ajirni min mudillatil fitan. Doa ini bisa kita cari di buku-buku ataupun di kitab-kitab hadis, dan nanti silahkan dilihat di deskripsi hadis ini ada insyaallah. Itulah doa, artinya beliau mengajarkan Siti Aisyah berdoa, wa'adhib ghaidha qalbi, dan hilangkanlah kemarahan dalam hatiku. Kemudian yang selanjutnya, anjuran Rasul kalau kita sedang marah adalah dengan berwudu. Rasul bersabda, "Idza ghadiba ahadukum falyatawadda bil ma' fa innamal ghadabu minan nar." Kata beliau, jika seseorang di antara kalian marah, maka hendaknya dia berwudu dengan menggunakan air, karena sesungguhnya marah itu adalah dari api. Di dalam hadis lain beliau menyatakan, sesungguhnya marah itu adalah dari setan, dan setan terbuat dari api. Maka jika kalian marah, hendaknya kalian berwudu, karena untuk memadamkan api perlu air. Nah, ini insya Allah kalau kita amalkan, ketika kita marah kemudian kita berwudu, insya Allah marah kita akan reda dan kita bisa mengontrol diri kita ketika kita marah. Kemudian tuntunan selanjutnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita marah adalah dengan berdiam. Artinya ketika kita marah, jangan terlalu banyak bicara. Karena biasanya orang yang marah dan dia selalu berbicara, akan ada kata-kata kasar atau ada kata-kata yang di luar kendali dia. Dan bahkan yang sangat bahaya dan perlu dicatat, ketika seorang suami marah, maka jangan sampai terlalu banyak bicara. Khawatirnya ketika dia berbicara dalam keadaan marah akan terucap ucapan-ucapan yang sangat fatal. Misalnya dia mengatakan kata cerai atau talak dan seterusnya. Ini penyesalannya akan sangat besar. Makanya anjuran Rasul bahwa jika ada seseorang yang marah hendaknya dia diam. Rasulullah bersabda, wa idza ghadibta faskut, dan jika kamu marah maka diamlah. Kalau kita marah mengikuti keinginan hati untuk berbicara, itu sangat berbahaya. Kemudian selanjutnya, anjuran Rasul ketika kita marah adalah mengubah posisi kita. Nah, ini dalam sebuah hadis disebutkan, jika seseorang di antara kalian marah dalam keadaan berdiri, maka hendaknya dia duduk. Kalau dalam keadaan duduk, hendaknya dia berbaring dan seterusnya. Ini agar kita bisa lebih tenang, agar kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang sangat berbahaya dan fatal. Demikianlah adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita jika kita sedang marah. Tujuannya adalah agar kita bisa mengontrol nafsu kita, mengendalikan diri kita, dan tidak ada penyesalan yang besar yang nanti diakibatkan dari kita menuruti amarah dan hawa nafsu kita.
Demikian yang bisa disampaikan di video kali ini. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bisa mengendalikan amarah kita. Kapan kita marah, kapan kita tidak marah. Semoga kita bisa meneladani Rasulullah SAW, di mana disabdakan bahwa beliau karena Rasulullah SAW sari'ar ridha bati'al ghadab. Rasulullah itu adalah orang yang kalau marah cepat selesai, dan beliau tidak mudah marah. Berbeda dengan salah seorang di antara kita, mungkin ada yang cepat marah, kalau sudah marah lama sembuhnya. Nah, ini tidak sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.